Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran fisika dengan materi efek rumah kaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Saneva Pramayana, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada mengetahui konsep dasar efek rumah kaca. Yang kedua, mengetahui dampak efek rumah kaca bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui molekul-molekul yang menyusun gas rumah kaca. Dan yang keempat, mengetahui hubungan antara efek rumah kaca dan pemanasan global. Sebelum itu, motivasi saya dalam membuat video kali ini adalah untuk menyadarkan teman-teman semua tentang betapa pentingnya sih efek rumah kaca ini dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya ada renungan nih untuk kita semua. Apakah benar efek rumah kaca hanya memberikan kerugian untuk umat manusia di bumi? Untuk soal ini, kita akan bahas dan mengetahui jawabannya pada materi berikutnya. Submateri kita yang pertama adalah mengetahui konsep dasar efek rumah kaca. Nah, yang pertama yaitu definisi efek rumah kaca. Dari katanya, kita bisa ambil nih kata rumah kaca. Ada yang tahu sih apa itu rumah kaca? Nah, rumah kaca adalah sebuah bangunan yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang berfungsi untuk menanam tanaman di dalamnya. Dalam arti luas, rumah kaca adalah sebuah lingkungan di mana dapat menahan panas atau menahan energi di dalamnya. Jadi, dapat kita simpulkan nih, efek rumah kaca adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mempertahankan suhu udara panas di dalamnya. Teman-teman ada yang tahu sih apa penyebab dari adanya efek rumah kaca? Ternyata, efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca tersebut terdiri dari beberapa molekul-molekul yang mampu untuk menahan panas di dalam suatu lingkungan. Berikut adalah contoh ilustrasi tentang adanya efek rumah kaca di bumi. Kita lanjut kepada submateri yang kedua yaitu dampak efek rumah kaca dalam kehidupan. Tentunya, efek rumah kaca ini memiliki dampak dalam kehidupan manusia. Apakah ada dampak positifnya? Ada dong teman-teman. Dampak dari efek rumah kaca ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Apa aja sih dampak positif dari efek rumah kaca ini? Nah, yang pertama, efek rumah kaca dapat menjaga kesuburan di dalam rumah kaca tersebut. Yang kedua, dalam artian sempit, rumah kaca atau efek rumah kaca ini dapat menahan iklim dari serangan iklim luar, sehingga tanaman di dalamnya menjadi subur. Yang ketiga adalah efek rumah kaca berperan dalam menjaga atmosfer bumi, sehingga bumi dapat tetap menjaga suhu hangatnya dari suhu angkasa luar. Tapi, ada nggak sih dampak negatif dari efek rumah kaca ini? Ada dong teman-teman, apa aja sih? Nah, yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena gas rumah kaca menahan panas yang dipantulkan oleh bumi yang akan dikembalikan ke luar angkasa. Yang kedua yaitu melelehnya es di kutub. Hal ini bisa terjadi karena pemanasan global tersebut teman-teman. Karena bumi terlalu panas, jadi es-es di kutub akan mencair. Yang ketiga yaitu meningkatkan resiko kebakaran hutan. Hal ini bisa terjadi karena pemanasan global, hutan menjadi kering, sehingga gesekan kecil pun bisa menjadi resiko kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah musnahnya populasi di bumi. Hal ini dikarenakan melelehnya es di kutub akan menimbulkan banjir yang sangat besar. Dan apabila semua es mencair, maka bumi akan tenggelam dan seluruh umat manusia akan musnah. Bahaya banget kan teman-teman? Nah, untuk menambah wawasan, saya ada beberapa info menarik tentang efek rumah kaca. Nah, yang pertama yaitu, tanpa adanya efek rumah kaca, maka suhu bumi akan menjadi sangat dingin, yaitu sekitar minus 18 derajat Celcius, di mana pada keadaan ini bumi akan membeku dan tidak dapat ditinggali oleh umat manusia. Yang kedua yaitu, sistem kerja atmosfer bumi kita sama dengan sistem kerja rumah kaca yang di dalamnya terdapat tumbuhan, yaitu melindungi panas di dalamnya. Fakta menarik yang ketiga yaitu, karena adanya efek rumah kaca, maka sebagian panas yang dipantulkan oleh bumi tidak dapat untuk keluar dari atmosfer, sehingga panas ini akan diserap kembali oleh bumi dan dapat meningkatkan suhu bumi dan menghasilkanlah pemanasan global atau biasa kita sebut dengan global warming. Ayo kita lanjut ke submateri yang ketiga yaitu molekul-molekul yang berperan pada efek rumah kaca. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa efek rumah kaca terjadi karena gas rumah kaca yang terlalu berlebihan. Nah, ada pula molekul-molekul penyusun gas rumah kaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada H2O atau molekul air. Yang kedua ada O3 atau ozon.
Yang ketiga ada N2O atau nitrogen oksida. Yang keempat ada NH3 atau amonia. Yang kelima ada CH4 atau metana. Dan yang terakhir adalah CO2 atau karbon dioksida. Itu dia tadi beberapa contoh molekul penyusun gas efek rumah kaca. Nah, submateri kita yang keempat atau yang terakhir adalah hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global. Memangnya ada hubungan antara rumah kaca dengan pemanasan global? Mari kita lihat, apa sih hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global? Berikut saya akan jelaskan tentang proses terjadinya efek rumah kaca beserta ilustrasinya. Nah, yang pertama, sinar matahari atau panas matahari akan sampai di atmosfer bumi dan sebagian akan dipantulkan. Yang kedua, panas yang masuk ke bumi akan diserap oleh tanah dan juga lautan untuk menghangatkan bumi. Yang ketiga, panas yang diserap bumi akan kembali dipancarkan keluar angkasa. Yang keempat, panas yang akan dipancarkan tidak semuanya akan dapat melewati atmosfer. Sebagian akan terperangkap oleh gas efek rumah kaca. Yang kelima, panas yang terperangkap ini akan kembali diserap oleh bumi sehingga akan meningkatkan suhu bumi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah karena peningkatan suhu bumi ini, maka terciptalah pemanasan global. Nah, itu dia tadi hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global. Ternyata pemanasan global terjadi karena tingginya gas rumah kaca atau bisa. Nah, ada satu info penting nih untuk teman-teman semua ketahui bahwa penelitian menunjukkan bahwa es di kutub akan habis mencair pada tahun 2080. Nah, kenapa sih ini sangat berbahaya? Karena suhu bumi terus meningkat setiap tahunnya. Apabila tidak dilakukan penanggulangan, maka suhu bumi akan terus dan terus meningkat sehingga pada puncaknya semua es di kutub akan mencair. Hal ini sangat berbahaya karena es yang mencair akan menyebabkan banjir untuk manusia dan dapat menimbulkan musnahnya kehidupan di bumi. Jadi, sangat berbahaya bukan apabila kita tidak berhati-hati untuk menanggulangi gas rumah kaca yang terlalu berlebihan di atmosfer bumi. Nah, itu dia tadi beberapa paparan materi yang dapat saya berikan untuk teman-teman semua mengenai efek rumah kaca dan hubungannya. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya berikan dalam materi ini adalah bahwa efek rumah kaca adalah kemampuan suatu lingkungan untuk menjaga suhu panas di dalam lingkungan tersebut. Dampak dari efek rumah kaca ini ada dampak positif dan dampak negatifnya, tergantung akan perubahan besar kecilnya perubahan yang diberikan. Molekul-molekul penyusun gas rumah kaca ini ada beberapa bagian, seperti yang tadi saya sebutkan. Salah satu contohnya adalah karbon dioksida dan metana. Sedangkan hubungan antara gas rumah kaca atau efek rumah kaca dengan pemanasan global adalah pemanasan global ternyata disebabkan oleh gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer terlalu banyak. Selanjutnya ada sedikit quotes dan saran dari saya yang berbunyi, lindungi bumimu, maka bumi akan melindungimu. Nah, makna yang terkandung dalam quotes ini adalah bahwa kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus mencintai bumi, harus menghargai bumi ini dengan cara mempertahankan alam, di mana kita harus menjaga alam tersebut agar tidak tercemar oleh kandungan-kandungan yang dapat merusaknya. Seperti efek gas rumah kaca ini jangan sampai berlebihan terjadi di bumi kita. Jadi, marilah kita menjaga bumi kita agar bumi menjaga diri kita. Nah, itu tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan makna, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih dan sayonara.